Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan isyarat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan daya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, terutama kita masih diberikan oleh Allah iman dan Islam dalam hati kita. Mudah-mudahan kita bisa menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kali ini adalah melanjutkan bab pada kitab Ta'limun Muta'alim di dalam pasal Bima tajlibu rizqa, yaitu hal-hal yang bisa membawa rizki atau menarik rizki, dan juga hal-hal yang dilarang yang menjadikan terhalangnya rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Wanitaul abawaini lan nyeluk manggil wong tua loro, ayil abi tegese wong bapak, wal umi lan ibu. Bismihima kelawan arani abi wal umi. Bismihima kelawan arani abawaini, li annahu kronostuhuni nikaul abawaini iku yunafi bisa nyebaken, bisa ngilangaken ta'dimaha, yunafi nyebaken ngilangaken apa nidaul abawaini ta'dimaha ing ngegungaken ing mulyaaken wong loro. Jadi hal yang tidak boleh dilakukan yaitu ketika kita memanggil kedua orang tua dengan namanya, bukan memanggil dengan panggilan ayah, bapak atau sebagainya, tapi memanggil dengan nama dari ayah tersebut, seperti nama-nama Budi atau yang lain, Bakar, Zaid, ada yang lain. Ini yang tidak boleh. Hai Zaid, hai Budi, itu tidak boleh ya. Jadi kita memanggil dengan asli namanya itu termasuk hal-hal yang tidak sopan, yang dilarang, yang menjadikan mewariskan kefakiran, karena ini adalah hubungannya karena ridha Allahi fi ridha walidain wa sutuwa fi suqtil walidain. Jadi ridha Allah itu terletak pada kedua orang tua, dan marahnya Allah adalah terletak pada marahnya kedua orang tua. Kemudian wal khilalu lan nyela-nyelani, ai tegese takhlilul asnani, nyela-nyelani pira-pira untu, nyeliliti pira-pira untu, bikul khasyabatin kelawan saben-saben kayu. Berikutnya adalah yang dilarang adalah ketika membersihkan gigi dengan kayu, atau istilahnya nyeliliti kayu, nyeliliti untu menggunakan kayu. Ini mungkin bisa merusak gigi atau yang lain, jadi tidak baik untuk kesehatan. Wa ghuslul yadi lan basuh tangan, bitini kelawan lempung, wa turabi lan debu. Jadi yang kemudian yang dilarang adalah membersihkan tangan dengan menggunakan lebu, debu atau tanah liat. Ini gak malah tambah bersih, malah tambah kotor.
wal julusu lan lungguh anil atabati ing atase ngarepe lawang. Duduk di depan pintu ini sangat dilarang. Mungkin kalau ada tamu, ada orang yang berkunjung ke rumah kita akan menjadi sungkan ketika kita berada di depan pintu. Ya, ini jangan sampai dilakukan, hindarilah. Meskipun kita tidak lama ataupun kita berkata-kata dengan anak, berbicara ketika bersenda gurau atau yang lain dengan keluarga, tapi kita itu berada di depan pintu, jadi menghalangi pintu. Wal itika'u lan berbaring ala hati rohil babi ngatasi salah suwijine pecahane pintu lawang. Ada si ala hati syakil babi ngatasi salah suwijine pecahane lawang pintu. Watawadu'u lan wudu fil mabrozi ing dalam panggonan kotoran. Jadi kita wudu di sampingnya itu ada berada di tempat yang kotor, mungkin WC atau yang lain yang mungkin menyebabkan najis bisa menempel pada pakaian kita, pada tubuh kita. Mestinya kalau pada tempatnya yang wudu yang benar itu jangan sampai dilakukan ketika kita berada di tempat yang sangat kotor, di tempat WC. Di sebelahnya ada WC, kemudian di sebelahnya kita pakai untuk wudu. Bifathil mimi kelawan fathai mim wa sukunil ba'i lan sukunil ba al mustarahi tegese lafaz mustarahi. Wa khiyatatu saubi lan jahit totot jahit pakaian ala badanihi ngatasi badane wong. Kemudian yang dilarang adalah menjahit pakaian, dondomi pakaian, tapi pakaian itu ketika berada masih dipakai di tubuh kita itu tidak boleh. Wajah jofi fulwajhi lan garing no wajah ajengse izalatu bilalihi kelawan ngilangkan terus-terusi wajhi sopi kelawan dodot kelawan pakaian, mengeringkan wajah, menghilangkan basah-basahnya wajah menggunakan baju, gawe baju gawe ngeringno wajah. Ini juga tidak boleh. Kalau bertanya apa penyebabnya, ya mungkin ada alasan-alasan yang bisa dijadikan alasan pada pengarang kitab-kitab ini. Yang jelas ini jangan sampai dilakukan. Wadaki bajil angka putih lan ninggalakan omai bawa laba-laba fil baiti dalam omah. Wadahawunu lan ngelalakan asbis sholati kelawan sholat. Ini yang paling penting. Jadi meninggalkan sholat, melupakan sholat, meskipun kita berada dimanapun dalam keadaan apapun, sholat harus dilakukan. Bi'allah yusolah kalau yang itu orang sholat sama wong, ayu sholat utawa sholat sama wong, walakin tetapi ini bisa kita adili kelawan ninggalakan bandingaken wal khudu'i lan nunduk khudu. Jadi tidak boleh sholat dalam keadaan yang melupakan sholat lah. Kita yang melupakan sholat. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan dan melupakan sholat. Wa isra'ul khuruji lan ngake-ngake nometu, nyepet-nyepet nometu minal masjidi saking masjid pada sholatil fajri dalam sawusi sholat fajar, dalam sawusi sholat subuh. Jadi menyegerakan keluar dari masjid setelah sholat subuh. Ini adalah waktu-waktu yang mustajabah kita untuk berdoa kepada Allah dengan melakukan wiridan atau membaca Al-Quran atau berdoa, ataupun sebelum terbitnya matahari jangan segera kita keluar dari masjid
setelah sholat subuh. Ini adalah doa tempat waktu yang mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ibtikaru lan isu-isuan widhahabi ing dalam budalan ila suki maring pasar. Ini isu pagi-pagi buta, kita pergi ke pasar untuk belanja ya. Ini Aidihabu kesebutan ilahi maring pasar purnatan dalam waktu isu wal ibta'u lan ngakhirakan firujui dalam muli minhu saking pasar. Ait kesita akhiru ait akhiru at-akhiru tegesi ngakhirakan firujui dalam muli minasuki saking pasar. Jadi mengakhirkan pulang dari pasar. Jadi tiap hari itu hidupnya di pasar, gak ada pekerjaan, gak bekerja di pasar itu, tapi setiap hari itu pergi ke pasar, gak ada keperluan, mungkin ngobrol atau yang lain. Wasyira'u kasiratil khubzi lan tuku remi'ani protolane roti bizomil kafi kelawan zomaika wabat hisini lan fathaisin jam'u kasrotin jamai lawat kasrotin wa yaudawi kasrotun iku alqadu bekotan protolan minal khubzi saking roti minal fuqara'i saking pira-pira wong fakir asali kang jaluk. Jadi tuku nanggoni wong-wong fakir roti yang sudah remuk, yang pecah, yang sudah remuk, redam ya, itu dibeli. Itu tidak boleh dari orang-orang yang miskin yang meminta-minta. Bidomil sini kelawan domaisin wa tasdidil hamzati lan tasdidil hamzah jamu sa'irin tegesi ngafat sa'irin wong kang jaluk. Wa du'a syari lan ndongakno Allah ndongakno elek ai tegesi doa ndonga bisyari kelawan Allah alal walati ngatasi wong tuwa. Mendoakan kejelekan ndongakno elek nanggoni wong tuwa, apapun kita itu tidak boleh berani kepada kedua orang tua. Hukukul walidain, wani-wani wong tua loro dengan apalagi mendoakan kejelekan, berucap jelek kepada kedua orang tua. Ini sampai tinggalkan semuanya. Ini termasuk akan menghalangi rezeki yang datang kepada kita, karena doa itu yang paling baik itu didoakan oleh orang tua. Kita minta doa kepada orang tua. Jadi ini sangat penting, apalagi kita mendoakan keburukan kepada orang tua. Kalau orang tua itu sangat berjasa kepada kita. Kita menjadi orang yang berhasil, kita menjadi orang yang dewasa semata-mata karena jasanya kedua orang tua. Wadaku tahmiril awani lan ninggalaken nutupi pira-pira wadah. Ayat tegese tarku satriha tegese ninggalaken nutupi wadah. Jadi ini sangat penting bagi kesehatan kita. Ketika kita itu menuangkan minuman atau makanan di dalam piring atau gelas, itu sebaiknya ditutupi ya, mungkin menghindarkan dari penyakit atau kotoran ataupun hewan-hewan yang menempel, mungkin semut, lalat, sebagainya. Ini menjaga sehat. Di dalam kitab Tablim ini tidak mengajarkan tentang akhlak saja, tapi soal kesehatan pun dia akan dibahas, termasuk menutupi tempat minuman atau makanan. Ini sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan kita. Wa idfa'u sirajilan niyub ampu bin nafsi kelawan ambekan
fathata ini kelawan fathah luru. Jadi meniup lampu ini dulu. Sekarang pakai listrik, pakai lampu neon dan sebagainya, mungkin tidak bisa, mungkin dilakukan. Ya, kulo dalika utawi saben-saben mengkono kabeh iku yuri sumarisaken apa dalik al-faqra ing kefakiran. Qaulu dawe ge musannif wan naumu utawi turu urianan hale telanjang hale muto mubtada niku dadi mubtada wa kulo dalika utawi mengkono kabeh anaumu urianan iku tak kidunakaken wayuri sulan meresaken iku yu wayuri sumarisaken apa naumu al-faqra ing fakir khobaru itu tadi khobari mutada. Kemudian yang paling penting, yang paling pokok yang kemarin dibahas adalah tentang banyaknya tidur. Itu akan mewariskan kefakiran, kemiskinan. Urifatin wurui apa dalika menggumono kabeh tegese kawunuh anane naum iku murisaken marisaken fakri mari kefakiran. Bil asari kelawan asar jamu asarin jamae lafat asar wawaan utawi asarin iku khobaru sahabati khabari sahabat wagajalan kaya mengkini. Jadi termasuk asar dari sahabat yaitu ketika kita dilarang untuk memperbanyak tidur atau tidur dalam keadaan telanjang. Nah, ini tidak boleh. Wagadalan kaya mengkini itu kasih misalul asyai utawi umpamane contone pira-pira perkara asabiko dikang dhisik fi irasil fakri ing dalem marisaken kefakiran fakir miskin iku fi irasil fakri ing dalem marisaken fakir. Jadi semua contoh-contoh di atas adalah termasuk hal-hal yang mewarisi kefakiran. Ya, kalau kita bertanya, apa hubungannya kefakiran dengan kita membeli, umpama contoh membeli roti yang sudah remuk, yang sudah patah-patah dari orang-orang fakir yang itu. Ya memang kalau menurut akal ya gak ada pun, tapi ini ada alasan mungkin. Ada alasan. Kemungkinan contohnya seperti kemarin kita ketika banyak tidur yang tidak melakukan aktivitas yaitu kita melakukan bekerja itu juga bisa langsung mewariskan kefakiran. Apa? Karena malas. Jadi malas. Kemudian berikutnya adalah membahas Alkitabatu bikolamin utawi kitabah nulis bikolamin kelawan kolam kelawan pena makul din kang bengkong kang rusak kang pecah ai mungkasaurin tegese pecah fa'akod mongko bengkong opo kolam syain kelawan suci-wici. Kemudian yang tidak boleh kita adalah menggunakan pena yang rusak, yang bengkong. Wal imtisyatu lan nyisiri rambut mustin kelawan sisir, bidzomil mimi kelawan dzomai mim mungkasirin kang pecah. Jadi menggunakan sisir yang sudah rusak, yang sudah patah itu tidak boleh. Sahabat tetap apa dari kamu mengkono keterangan bil asari kelawan asar hadis al-marikan yang riwayataken ini. Jadi tidak boleh menggunakan sisir yang sudah rusak, yang sudah patah, ini dilarang. Wadal kudu'ai lan ninggalaken dungo bin khairi kelawan kebagusan kebaikan lil walidani maring wong tua loro. Jangan sampai kita meninggalkan dungo nanggone wong tua untuk kebaikannya. Jadi kebalikannya tadi
Jadi yang dilarang itu kita mendoakan wong tua untuk kejelekannya, sebaiknya kita melakukan atau mendoakan kebaikan untuk kebaikannya, untuk kesehatannya kedua orang tua mungkin. Itu sangat dianjurkan. Wa ta'amumu lan gawe sorban. Itu kasih lapul imamati, itu kasih rembitane imamah koidan halilunggu. Jadi kalau orang Arab itu menggunakan sorban itu dengan duduk. Ini juga tidak perlu tasarwululan celono ayo desi lubus sarabili menganggo bira-bira celono ko iman hali ngade sebabnya duduk menganggo celono apa mungkin bisa juga keseimbangannya kurang ya ketika memakai celana dalam keadaan berdiri, apakah bisa masuk ketika berdiri? Tambah lebih baik, tambah anteng ya, duduk sampai duduk terus menggunakan celana menjadi tenang, tidak tergesa-gesa. Wal bakhilu lan bakhil medit ayul man itu kesimega nyegah al-fuqara isakir khair. Kemudian yang tidak boleh adalah kita itu medit kikir ya, kikir kepada orang yang membutuhkan, sangat pelit, itu akan mewarisi kefakiran ya. Karena apa? Nanti diterangkan bahwa di antara orang yang menjadi orang kaya adalah di antara dengan bersodakoti, dengan melakukan sodako. Jadi diterangkan pada berikutnya. Wataktiru lan nyifakaken ail infak tegese nafakaken ala wajib muda ikoti ing atase dalan rupa wal israfu lan luwian ditaktiri lawane medit. Kemudian yang tidak boleh adalah kita berlebihan foya-foya ya, serok berlebih-lebihan umu-umuan dari wong Jawa kita menggunakan uang berfoya-foya berlebih-lebihan yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya, itu juga menjadikan kefakiran. Tidak orang yang bisnis saja yang mengerti dengan manajemen keuangan, begitupun kita harus manage uang. Jadi apapun yang mestinya kita dilarang, tidak perlu untuk membeli, jangan dibeli ya. Yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang tidak ada gunanya, apalagi membeli suatu barang yang mudorot, yang tidak ada, yang membahayakan bagi kita, yang tidak ada gunanya sama sekali, yang tidak ada manfaatnya, gak perlu dibeli. Ini menjadikan boros, berlebihan. Wal kasalulan malas, juga malas, watawanilan lemah, aidohu dikasih lemah, watahunu utawi ngelalaiaken fil umuri dalam pira-pira perkara kulu dalika sama-sama mengkono kabeh atau umur iku yurisi marisaken apa dalik al-faqra ing kefakiran. Jadi semua yang diterangkan di atas jangan sampai dilupakan. Perkara-perkara yang mewariskan kepada kefakiran, kemiskinan, ini yang diterangkan di atas jangan sampai dilupakan. Semuanya itu akan mewarisi kefakiran atau kemiskinan. Kemudian pada bab berikutnya, walamma faroho lan arikan rampung semaren mimbayanil asbabi saking martelakan bira-bira sebab al-murisati kang mewarisi lil fakri mari fakir syara'atu mandang walamma faroho lan arikalan rampung sapa kiai musannef. Jadi pengarang ini sudah selesai menjelaskan tentang sebab-sebab yang mewariskan kefakiran. Kemudian syara'atu mandang sekarang menjelaskan
apa fi bayanil asbabi ing dalam medalaken pira-pira sebab al jalibati kang narik lil ghina maring suki. Kemudian Kiai Musannef pada kitab Ta'lim ini menjelaskan tentang sebab-sebab yang menarik yang membawa kepada kekayaan. Jadi kita tuh apakah tidak boleh kaya? Ya boleh, tambah dianjurkan ini. Jadi dianjurkan kita kalau bisa menjadi orang yang kaya, yang mapan, yang enak. Seperti dalam hadis Nabi ini, waqala moko dawuh sapa Kiai Musannef, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, istanzilu goleo nubriyo sapa sira arizqa ing rezeki. Ayat tegese utlubu nubriyo sapa sira nuzula rezeki ing temurune rezeki bis sedekah kelawan sedekah wal bukuri lan ngadeg tangi ing dalam waktu esuk. Malah ini dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Di antaranya yaitu kita melakukan sedekah dan bangun di waktu pagi. Carilah olehmu datangnya rezeki dengan menggunakan sedekah wal bukur dan bangun di waktu pagi. Ayul kiamat kesengati bukrotan ing dalam waktu isu. Iku mubarokan barokai yazidu nambahi. Jadi bisa menambah dan memberkati. Menggunakan sedekah, melakukan sedekah itu akan menarik rizki. Bijami ini amin dalam sekabehani piro-piro nikmat. Jadi ditambahi oleh Allah nikmat-nikmat nanti diberikan keberkahan, diberikan tambahan oleh Allah ketika kita mencari rezeki dengan sedekah. Ini kan tidak masuk akal, malah kita mengeluarkan, mestinya mengeluarkan itu tambah mengurangi, tapi menjadikan alasan Nabi Muhammad menganjurkannya bahwa sedekah inilah yang nantinya akan menambah rezeki kita, menjadi keberkahan rezeki kita. Khususon kelawan khususnya rezeki dalam rezeki. Jadi soal rezeki ini yang paling utama. Wa khusul khotilan bagus itu mim mafatih rezeki saking pira-pira pembuka rezeki. Itu kese min asbabi infitah rezeki saking pira-pira sebab kebuka rezeki. Kemudian adalah memperbaiki tulisan. Jadi ini penting ini. Kita kalau ada soal pekerjaan, lamaran itu dengan menggunakan tulisan yang baik, yang indah, ini akan membuka rezeki. Lama waroda lan arikalane lama arikalane teko binasari dalam asar teko apa keterangan binasari dalam asar alaikum datwana sirobi husin khotni kelawan bagus tulisan. Wa inahu mengestuni husnul khatti iku mimma fatih rezeki saking piro-piro pembukae rezeki. Kemudian wabastul wajhi lan ajere wajah bisa sati kelawan ajere wajah. Jadi kita tersenyum dengan wajah yang baik, yang tersenyum itu menjadikan datanya rezeki. Bisa Tuhan lan ajere wajhi. Ini sebagian dari keterangan yang bisa kami sampaikan dari mulai tadi tentang hal-hal yang bisa menambah rezeki. Kemudian yang kedua ini adalah tentang hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki yang menjadikan orang kaya. Nanti selanjutnya akan kami terangkan tentang hal-hal yang menarik soal rezeki atau yang menjadikan rezeki, membawa rezeki atau menjadikan orang kaya nantinya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa ada guna dan manfaatnya, ada guna baik di dunia ataupun nanti lebih-lebih di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.